Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Indrika Febiana NIM 2030-18 dan rekan saya Jenny Artika NIM 203117. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang batang otak. Yang pertama, letak dan susunan batang otak atau brainstem. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau susunan sumsum tulang belakang. Motor dan neuron sensorik bergerak melalui batang otak yang memungkinkan untuk meneruskan sinyal antara otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada batang otak. Pada batang otak terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan. Begitu juga sebaliknya. Medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dan pencernaan. Bagian yang kedua yaitu mesencephalon atau otak tengah, disebut juga dengan midbrain. Mesencephalon adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, pembesaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh, dan pendengaran. Mesencephalon mengandung kelompok inti yang besar yaitu substansi nigra dan nukleus ruber yang merupakan bagian dari sistem ekstrapiramidalis. Bagian yang ketiga yaitu pons. Pons merupakan stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi fatikular. Pons yang menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Terletak di depan otak kecil di antara mesencephalon dan medula oblongata, yang mana merupakan jembatan antara batang otak, otak kecil, dan konsep cerebri. Pons terdiri dari jaringan saraf, zat kelabu, dan putih. Di dalam pons ini terdapat pusat inti yang merupakan pusat refleks dan berfungsi untuk pernafasan dan peredaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya Indri, yaitu mengenai fungsi batang otak. Beberapa fungsi batang otak ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, seperti kewaspadaan, yaitu mengontrol tingkat kewaspadaan kita, mengendalikan fungsi-fungsi penyangga kehidupan dasar seperti gairah, pernapasan, dan laju denyut jantung, mengendalikan tekanan darah, mengendalikan proses pencernaan, mengendalikan suhu, menyampaikan informasi dari cerebrum. Fungsi otonom lainnya ialah meneruskan informasi antara saraf perifer dan spinal cord ke bagian atas otak. Terakhir, mengatur aktivitas jantung, sirkulasi, respirasi, serta kesadaran. Selanjutnya, kelainan atau gangguan batang otak. Ada beberapa, yaitu pertama, mati batang otak. Mati batang otak adalah hilangnya fungsi batang otak yang komplit, yang mengakibatkan penderita koma, tidak responsif, hingga menyebabkan kematian. Kedua, stroke batang otak. Penyakit batang otak ini terjadi apabila ketika di daerah batang otak, pasukan darah otak tersebut terhenti, maka itulah disebutkan dengan stroke. Ketiga, kanker batang otak. Kanker batang otak adalah penyakit kanker yang menyerang pada batang otak yang dapat menyebabkan penderita mengalami kematian. Jika terlambat diobati, kanker ini adalah suatu penyakit yang ganas. Dia bisa berkembang cepat di dalam tubuh manusia. Status vegetatif. Orang yang mengalami kematian batang otak umumnya sudah tidak memiliki fungsi otak sama sekali. Nah, sementara di penyakit status vegetatif ini, mereka masih menunjukkan respon seperti berkedip dan menggerakkan jari mereka, tapi mereka tidak tangkap terhadap keadaan sekitar atau lingkungan. Selanjutnya, faktor penyebab kelainan batang otak. Faktor
kelainan dari batang otak ini biasanya dapat menyebabkan meningkatkan resiko terjadinya stroke iskemik pada batang otak atau di bagian otak lainnya. Beberapa diantaranya seperti kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi, kelainan darah, gangguan irama jantung, dan kebiasaan merokok. Baiklah, sampai di sini pemaparan materi yang kami sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.